Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Tapi sebelum kita memasuki penjelasan materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya nak. Menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Biar anak-anak lebih paham, kita masuk ke contoh soal saja yuk. Contoh soalnya seperti ini. 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4. Pada contoh soal ini terdapat 3 pecahan dan terdapat 2 tanda, yakni tanda pertama penjumlahan dan tanda kedua adalah pengurangan. Nah, di sini kita akan melakukan penjumlahan sekaligus pengurangan 3 pecahan. Oke, caranya langkah awal adalah kita tentukan dulu bilangan penyebutnya apakah sudah sama ataukah belum. Jika sudah sama bisa langsung kita selesaikan. Tapi jika bagian penyebutnya berbeda angka harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Pada contoh soal ini bagian penyebutnya berbeda angka ya. Ada 2, 3, dan 4. Bagian atas ini disebut pembilang. Berhubung angka yang bagian penyebutnya berbeda, jadi harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Dari 2, 3, dan 4 karena penyebutnya masing-masing bernilai 2, 3, dan 4. Ingat, KPK tadi artinya kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita akan mencari kelipatan dari 2, lalu cari kelipatan dari 3, dan cari juga kelipatan dari 4. 3 angka sekaligus ya yang akan kita cari. Nah, kita mulai cari kelipatan 2, dimulai dari angka 2. 2 ditambah 2 lagi 4, ditambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10, ditambah 2 lagi 12, ditambah 2 lagi 14, ditambah 2 lagi 16, ditambah 2 lagi 18, ditambah 2 lagi 20, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita cari kelipatan 3. Dimulai dari angka 3. 3 ditambah 3 6, tambah 3 lagi 9, ditambah 3 12, ditambah 3 lagi 15, ditambah 3 lagi 18, ditambah 3 lagi 21, dan seterusnya. Nggak usah panjang-panjang ya, nanti nggak muat kertasnya. Oke, selanjutnya kelipatan 4 kita cari. Dimulai dari angka 4. 4 ditambah 4 8, ditambah 4 lagi 12, ditambah 4 lagi 16, ditambah 4 lagi 20, ditambah 4 lagi 24, dan seterusnya. Setelah kita cari kelipatan 2, 3, dan 4, langkah selanjutnya adalah kita cari angka yang sama dari masing-masing kelipatan ini. Lihat di sini ada angka berapa yang sama? Nih ada angka 12 ya. Kita cari angkanya yang sama tapi angka yang kecil, jangan angka yang besar ya, karena KPK tadi kan artinya kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari angka yang sama tapi yang kecil. Di sini angka yang sama yang kecil adalah 12 ya. Jadi kita gunakan KPK-nya adalah 12. KPK-nya 12. Setelah didapat KPK 12, kita masukkan ke soal tadi. Nih, di sini kan ada 3 pecahannya ya. Jadi kita buat 3 garis pernya. Garis pertama, lalu tanda tambah, garis kedua, lalu tanda kurang, garis ketiga. Buat sama dengan. Nah, kita isi bagian bawah ini dengan KPK tadi yang sudah kita dapatkan, yakni 12. Kita letakkan di sini. Nah, setelah kita letakkan KPK-nya 12, lalu kita cari angka yang bagian atas ini, tengah, dan juga belakang. Caranya kita bagi lalu kita kali.
bagian depan, pecahan tengah, pecahan belakang. Bagian pecahan depan, bagian pecahan tengah, bagian pecahan belakang. Yang depan dengan depan dulu. Nih, 12 kita bagi dengan 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Letakkan di sini. Selanjutnya kita cari angka yang ini. Yang ini pula yang bagian tengah. 12 dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 4 kalikan 1 yang bagian atas ini, 4. Selanjutnya yang ini bagian belakang. 12 ini dengan 4 yang ini. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Nah, dapatlah angka bagian atas 6, 4, dan 3. Selanjutnya kita selesaikan. Jika dia ditambah-tambahkan, jika dia dikurang-dikurangkan. Kita selesaikan dulu yang bagian depan sini ya. 6 ditambah 4, 10. Dikurang 3, berapa? Ya, 7. Per bagian bawahnya berapa KPK-nya tadi? 12 ya, jadi buat sini 12. Jadi hasilnya adalah 7/12. Selesai deh. Nah, beginilah untuk menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak sampai sini sudah paham? Jika masih belum paham, Ibu akan memberikan satu contoh soal lagi. Dan ini adalah contoh soal yang kedua. Tadi kita sudah menyelesaikan contoh soal yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Dan untuk contoh yang kedua ini, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Langkah awalnya adalah pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Kita ubah yang ini 6/1/6 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa biar lebih mudah. Caranya angka 6 bagian depan kali dengan yang ini, 6 kali 6 36, tambahkan 1. 6 tambah 6 36, tambahkan 1 yang di atas 37. 37 per bagian penyebutnya 6, tulis ini 6. Selanjutnya pecahan 5/12 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Sama caranya, 5 dikali 12, 60, tambahkan di atasnya angka 5, 65. Ibu ulangi, 5 kali 12, 60, tambahkan 5, 65. Per bagian penyebutnya berapa? 12, kita tulis di sini. Udah, yang bagian ini sekarang kita ubah ke yang bagian selanjutnya. 4/1/3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya 4 dikali 3, 12, tambah 1, 13. 13 per penyebutnya 3. Nah, yang pecahan campuran 6/1/6 udah berubah jadi pecahan biasa 37/6. Pecahan campuran 5/12 udah diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 65/12. Pecahan campuran 4/1/3 sudah diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 13/3. Selanjutnya kita tulis hasil pecahan biasa ini di sini ya. 37/6 ditambah, karena yang ini soalnya ditambah ya, berarti dia tambah, per yang ini tadi udah berubah jadi ini ya, 65/12. Selanjutnya dikurang karena soalnya dikurang. 4/1/3 udah diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 13/3. Nah, jika sudah diubah ke pecahan biasa seperti ini, baru kita selesaikan dengan cara kita jumlahkan. Tapi berhubung di soal ini penyebutnya berbeda angka, jadi harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kita cari KPK. Mencari KPK dari masing-masing penyebut, yakni 6, 12, dan 3. Karena di soal penyebutnya ada 6, 12, dan 3. Berarti kita cari kelipatan dari 6. Selanjutnya cari juga kelipatan dari 12 dan cari juga kelipatan dari 3. Kelipatan 6 kita mulai dari angka 6. 6 tambah 6 12, ditambah 6 lagi 18, ditambah 6 lagi 24, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kelipatan 12 dimulai dari angka 12. 12 tambah 12 24, tambah 12 lagi 36, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan 3 dimulai dari angka 3, ini angka 3 ya.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Oke, setelah itu kita cari angka yang sama dari masing-masing kelipatan 6, 12 dan 13. Dari sini ada angka yang sama enggak? Nih, ada angka 12. Jadi KPK-nya adalah 12. KPK-nya 12. Angka 12 ini kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini ya. Kita buat garis dulu karena di sini pecahannya ada 3, berarti kita buat garis pernya ada 3. Nah, untuk KPK-nya kita letakkan di sini di bagian penyebut tadi. KPK-nya didapat 12 ya. Nih, yang setelah kita cari tadi. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita tinggal tentukan angka yang bagian atas ini. Caranya kita bagi lalu kita kali. Yuk kita kalikan sama-sama. Ini bagian depan, tengah, belakang. Depan, tengah, belakang. Bagian depan dulu. 6 ini dengan 12 yang ini. Kita bagikan lalu kita kalikan. 12 dibagi 6, 2 kali 37 hasilnya adalah 74. Kita tulis di sini 74. Selanjutnya yang bagian tengah. Yang ini dengan ini. 12 bagi 12 1 kali 6 5 65. Kita letakkan di tengah sini. Selanjutnya bagian belakang yang ini. 12 bagi 3 4 kali 13 hasilnya adalah 52. Oke, selanjutnya kita tambahkan lalu kita kurangkan. Kita tambahkan dulu yang bagian depan. 74 ditambah dengan 65 berapa? Ayo 139. Selanjutnya kita kurangkan dengan yang ini 52. 74 tambah 65 tadi hasilnya 139 dikurang dengan 52. Buat garis per penyebutnya tadi 12 ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 139 dikurang 52 hasilnya adalah 87 per penyebutnya 12. Nah, setelah dapat hasilnya seperti ini lalu kita sederhanakan lagi karena besarlah angka yang bagian atas daripada yang di bawah. Jika besar angka yang bagian atas daripada yang di bawah, harus kita sederhanakan dengan cara kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Kita gunakan cara pembagian. Kita bagikan ya. 87 dibagi dengan 12. Cari perkalian 12 yang hasilnya mendekati 87. 12 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 87? Ya, 12 kali 7. 7 kali 12 tadi hasilnya 84. Kita kurangkan. 87 dikurang 84 hasilnya adalah 3. Dan 3 ini merupakan sisa. Sisa ini kita letakkan di atas. Lalu buat garis per angka 12-nya kita letakkan di sini. Jadi hasilnya adalah 73 per 12. 7 ini didapat dari sini, 3-nya sisa, lalu 12 ini dari penyebutnya. Selesai deh. Nah, inilah contoh untuk nomor 2 tentang penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan sekaligus. Kalau untuk contoh yang pertama, ini menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan biasa. Contoh yang kedua ini penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan campuran. Oke, sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, maka ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Oke.